Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Rusnei STMT, dosen tetap Politeknik Maritim Amin Makassar pada program studi Sarjana Terapan Transportasi Laut. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah bangunan kapal dan fasilitas pelabuhan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah bangunan kapal dan fasilitas pelabuhan, di mana mata kuliah ini terdiri dari beberapa poin sebagai berikut. Poin pertama, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini memberikan kesempatan belajar kepada mahasiswa mengenai fasilitas pelabuhan yang tersedia di pelabuhan yang meliputi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang. Kemudian, memahami konsep dasar perkapalan tentang jenis dan ukuran kapal, koefisien dan bentuk kapal, dan satuan-satuan besaran dalam perkapalan yang meliputi isi karena, displacement kapal, DWT dan LWT, serta kapasitas ruang muat, beserta stowage factor dan tonase kapal. Di samping itu, memberikan juga pemahaman dasar kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan pengetahuan tentang konstruksi dan membantu awak kapal dalam merencanakan stabilitas kapal yang aman dan layak laut sebelum kapal meninggalkan pelabuhan, yang mana meliputi sistem konstruksi, peralatan dan perlengkapan keselamatan kapal, beserta perawatan konstruksi kapal. Mata kuliah bangunan kapal dan fasilitas pelabuhan merupakan mata kuliah wajib pada program studi Sarjana Terapan Transportasi Laut dengan bobot SKS 3 yang terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktek yang disajikan pada semester 5. Dengan proses perkuliahan yang dilakukan selama 14 kali pertemuan di luar ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Poin kedua, kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah bangunan kapal dan fasilitas pelabuhan. Sesuai dengan capaian pembelajaran prodi atau capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada prodi pada mata kuliah yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, keterampilan dan keterampilan khusus, yang kemudian capaian pembelajaran prodi menurunkan CPMK sehingga capaian pembelajaran mata kuliah bangunan kapal dan fasilitas pelabuhan lah yang diuraikan secara detail. Selanjutnya, CPMK menurunkan sub-CPMK, di mana sub-CPMK berisi kemampuan akhir tiap tahapan belajar sehingga diharapkan pada akhir perkuliahan mahasiswa memiliki kemampuan untuk yang pertama, memahami fasilitas-fasilitas yang tersedia di pelabuhan, kemudian memahami konsep dasar perkapalan yang berupa jenis kapal dan ukuran kapal, koefisien bentuk kapal, satuan-satuan besaran dalam perkapalan yang meliputi isi karena, displacement kapal, DWT dan LWT, kapasitas ruang muat, stowage factor, dan tonase kapal, serta memberikan pemahaman dasar kepada mahasiswa sehingga dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang konstruksi kapal dan membantu awak kapal untuk mendapatkan stabilitas yang aman dan layak sebelum meninggalkan pelabuhan, yang meliputi pengecekan terhadap konstruksi kapal, peralatan dan perlengkapan keselamatan lainnya sehingga aman untuk berlayar. Poin ketiga, materi pembelajaran. Adapun materi pembelajaran yang disajikan pada mata kuliah bangunan kapal dan fasilitas pelabuhan, diantaranya fasilitas pelabuhan, yang kedua jenis kapal, kemudian yang ketiga ukuran utama kapal dan koefisien bentuk, kemudian yang keempat satuan-satuan dalam perkapalan, yang kelima sistem konstruksi kapal, 6 jangkar dan peralatan keselamatan kapal lainnya, serta stabilitas kapal, pembuatan dan perakitan komponen kapal, kemudian pembersihan dan perbaikan konstruksi kapal. Poin keempat, sistem pembelajaran.
Sistem pembelajaran yang saya terapkan pada perkuliahan mata kuliah bangunan kapal dan fasilitas pelabuhan yaitu blended learning dengan tujuan agar sistem dapat lebih interaktif, menarik dan variatif serta dapat memfasilitasi proses belajar mahasiswa lebih fleksibel, bervariasi dan menghasilkan pemahaman yang tinggi karena menggabungkan antara pembelajaran langsung yang biasa kita sebut sinkronus dan pembelajaran tidak langsung atau asinkronus. Untuk mendukung kegiatan pembelajaran mata kuliah bangunan kapal dan fasilitas pelabuhan, saya menggunakan berbagai literatur, baik berupa buku maupun jurnal-jurnal tentang bangunan kapal dan fasilitas yang update tentunya. Pada poin kelima, interaksi antara dosen dan mahasiswa. Aspek interaksi yang saya terapkan dalam proses pembelajaran perkuliahan mata kuliah bangunan kapal dan fasilitas pelabuhan adalah student center learning atau kegiatan pembelajaran yang terpusat kepada mahasiswa sehingga mengembangkan minat mahasiswa untuk menjadi lebih aktif, kreatif dan inovatif. Metode yang saya gunakan dalam pelaksanaan pembelajaran meliputi agar dapat berjalan dengan komunikatif dan berlangsung secara dua arah, saya lakukan untuk seperti diskusi kelompok, case study, demonstrasi, dan simulasi learning. Media pembelajaran yang saya gunakan untuk mendukung proses pembelajaran itu seperti media Google Classroom System sebagai wadah bagi mahasiswa untuk dapat mengakses RPS, materi pelajar, kemudian pengumpulan tugas. Saat ini yang kami lakukan karena pembelajaran tatap muka di kelas sudah 100%, setiap pertemuan kita lakukan pengisian daftar hadir. Selain itu penggunaan media WhatsApp group sebagai forum untuk diskusi dengan mengangkat topik-topik terkini terkait dengan bangunan kapal dan fasilitas pelabuhan tentunya. Poin keenam atau poin terakhir adalah sistem penilaian atau asesmen. Adapun sistem penilaian atau asesmen terdiri dari indikator-indikator ketahuan mahasiswa dalam menjelaskan dan mengimplementasikan pengetahuan ilmu bangunan kapal dan fasilitas pelabuhan dalam pemecahan kasus yang tentunya berkaitan dengan kegiatan pemuatan atau operasional transportasi laut dengan menggunakan kapal secara aman dan efisien. Nah, dengan menentukan bobot nilai pada setiap pertemuan, di mana poin ini telah saya paparkan pada kontrak perkuliahan biasanya di awal pertemuan yang meliputi kehadiran itu 20%, kemudian tugasnya 10%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir 50%. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran mata kuliah bangunan kapal dan fasilitas pelabuhan yang saya lakukan secara luring di kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesempatan izin untuk melakukan kegiatan pembelajaran kita pada mata kuliah bangunan kapal dan fasilitas pelabuhan. Sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita menundukkan kepala sembari berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar apa yang kita akan lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari mulai. Doa selesai. Baik, pada hari ini kita sudah di pertemuan ke-7 ya. Pada materi pada perkuliahan bangunan kapal dan fasilitas pelabuhan. Pertemuan ke-7 artinya minggu depan itu sudah pertemuan ke-8. Berarti Anda harus siap untuk midtest. Ya, midtest ya.
mulai kegiatan pembelajaran, saya akan kembali mereview dulu pertemuan-pertemuan sebelumnya. Siap ya? Kita segarkan dulu ingatannya. Santai saja, tidak usah tegang, ya. Santai, duduk nyaman mungkin. Kira-kira siapa yang bisa membantu kita mengingat pembelajaran minggu lalu yang berkaitan dengan apa yang kita akan gunakan pada pagi ini terkait dengan satuan-satuan dalam perkapalan. Tentu ada di sana ada ukuran kapal ya. Siapa kira-kira yang mau ini pertanyaannya? Siapa kira-kira yang bisa menjelaskan apa itu ukuran kapal dan apa itu ukuran kapal, kemudian yang mana saja yang dimaksud itu dan di mana kita jumpai itu? Oke? Siapa kira-kira bisa memberikan izin Pak? Semua belajar semua tadi mana kalau begini modelnya? Coba, Asmila. Baik Pak, makasih atas kesempatan yang telah diberikan. Untuk pertemuan sebelumnya telah dijelaskan ukuran utama kapal yang merupakan parameter terpenting yang digunakan untuk mendeskripsikan dimensi sebuah kapal. Ada beberapa ukuran utama kapal yang lain. Salah satunya adalah LOA yang merupakan panjang keseluruhan kapal. Yang kedua ada MBP, panjang antara dua garis kadar depan dan garis bergerak belakang. Oke, terus masih ada selanjutnya ada LWR, panjang garis kayak kapal. Oke, stop sampai dulu ya. Siapa kira-kira lagi yang bisa memberikan ingatan kita sebelum kita mulai pembelajaran ya? Saya Pak, Coba, ini sudut. Nah, laki-laki, jangan bergerak sama perempuan. saya akan melanjutkan terkait dengan ukuran utama kapal yang biasa dijumpai pada kapal tersebut. Selanjutnya ada lebar kapal. Apa? Lebar kapal. Oh, lebar kapal. Ya. Oke. Itu secara melintang kapal pada posisi kapal atau biasa dikenal dengan midships. Ya. Selanjutnya ada draft atau start kapal. Itu dari antara jarak vertikal dari munas kapal ke garis permukaan air laut. Selanjutnya ada tinggi kapal. Tinggi kapal adalah jarak vertikal yang diukur dari lunas atau lambung paling bawah kapal dari garis ke atas secara menerus ke atas pada midships. Oke, Selanjutnya ada cukup atau masih ada di mana kira-kira kita bisa jumpa itu? Pikiran? baik biasanya dijumpai pada sheet partikular atau ada dokumen yang boleh surat di kapal. Oh, oke, mantap. Ya, jadi semua ingat seperti itu ya. Jadi saya bisa pastikan untuk kelas TL kelas A ini siap banget untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, siap ya? Siap. Kalau begitu kita masuk ke poin pertama yang kita bahas. Di poin pertama terkait dengan isi karene. Isi karene. Jadi isi karene itu sebelum kita membahas isi karenenya, berarti ada kata cina karene dan isi. Karene itu apa itu? Karene itu sebenarnya yang apa? Bagian kondisi kapal di bawah permukaan air. Jadi tinjauannya di situ tentang karene ya. Semua bagian kapal yang berada di bawah permukaan air. Artinya kalau kita gambarkan secara real bahwa semua dua garis air itulah yang menjadi bagian daripada karene. Nah, terkait dengan isinya, isi ya, isi itu kan sama dengan volume. Nah, kita masih ingat pembelajaran matematika kemarin. Jadi untuk menghitung besarnya isi karene itu ada persamaannya. Panjang kapal kali lebar kapal kali sasaran kali koefisien drop dikali cukup sampai situ L B T C B kan yang DBT ya L lebar panjang kapal lebar kapal kemudian sasaran kemudian koefisien drop. Tentunya kaitannya dengan isi karene dikali dengan berat jenis kapal tambah faktor kulit. Jadi displacement, lihat displacement simbolnya seperti apa? Segitiga. Displacement kemudian. Nah, besarnya sama dengan isi karene dikali faktor kulit kali dengan berat jenis perairan. Masih ingat berat jenis perairan? Kalau air tawar 1, air laut
Nah, dan ada juga ini cara pertama menurut ini cara pertama artinya menurut formula. Nah, menurut rumus. Nah, tapi biasanya yang lebih real displacement itu tidak lain adalah berat komponen kapal, yang mana di sini dibagi menjadi dua bagian, yaitu DWD dan DWD. Ya, nah itu. Jadi dua poin penting ini sebenarnya inilah dasar-dasar paling prinsip di dalam menentukan besarnya kapal pada saat direncanakan dan pada saat dioperasikan secara umum gitu ya. Sampai di sini kira-kira sudah paham Ki tentang dua poin itu? Betul. Saya mau tes dulu nih. Saya mau tes pertanyaan pertama. Kira-kira fokus masih ingat kemarin tadi disampaikan ya? Masih ingat? Rita masih ingat? Oke. Pertanyaan pertama, kira-kira siapa yang bisa memberikan penjelasan apa bedanya isi karene dengan displacement? Siapa ya? Siapa sebutkan? Oke, salah satu siapa kira-kira yang duluan? Yang mau duluan siapa? Oke, kalau kita coba. Perbedaan displacement dan displacement yang pertama dapat kita Apanya? Oh, satuannya, satuan besarannya ya. Oke, kenapa itu displacement, kenapa isi karene? kalau displacement itu satuan Pak. Oke, berat ya. Kalau isi karene? Isi karene sendiri ada kuning Pak. Ya, oke, benar. Tahu. Yang kedua, siapa lagi yang bisa berkira? Yang mau sekali. Nah, Nona. Oke, Nona. Yang kedua, beda antara isi karene dengan displacement adalah besaran isi karene adalah perkalian antara panjang kapal, lebar kapal, draft kapal dengan koefisien blok kapal. Sedangkan displacement kapal adalah perkalian antara isi karene dengan faktor kulit kapal dan berat jenis air laut. Oke, bagus ya. Kira-kira sependapat dengan itu? Jadi kembali saya pertegas untuk di atas itu, baik isi karene dengan displacement kapal, ya itu satu. Kalau kita bicara isi, berarti satuan dengan ya. Kemudian kalau kita bicara berat atau displacement berat kapal ini, bobotnya kapal itu ton. Nah, atau bisa itu yang bersama kedua berat dari komponen-komponen yang ada di kapal, termasuk badannya, termasuk mesinnya, termasuk peralatannya, berikut muatannya, krunya, jadi semua. Jadi kita juga pernah jadi displacement kapal dong. Kalau kita jadi muatan, nah jadi displacement gitu. Paham ya? Oke, jelas. Selanjutnya terkait dengan volume pemindahan air. Volume berbicara tentang volume pemindahan air itu tidak lain sama dengan isi karena. Kenapa demikian? Karena sudah menjadi ketetapannya Archimedes. Kenapa letakkan Archimedes? Bahwa semua benda yang dicelup ke air sebagian tersebutnya akan memindahkan air sebesar volume yang dicelup itu. Ya, oke? Dan juga kalau kita berapa berat yang dipindahkan sama dengan berat benda yang dicelup. Nah, benda yang dicelup itu ya kita apalah istilah mereka namanya kapal. Kapal itu punya berat yang terdiri dari DWT dan yang disebut displacement. Ya, nah, yang LWT itu berat kapal kosong tidak berubah. Ya, tidak berubah. Apa yang paten itu di kapal? Lambung, kapal ya, bodi. Kemudian mesin. Kemudian perlengkapan. Meskipun perlengkapannya ganti di samping kalau rusak, tapi harus ada di dalam, tidak boleh berlayar. Nah, berarti masuk ke dalam bagian daripada DWT. Kalau DWT yang berubah, karena
Kadang-kala matanya full, kadang-kala matanya setengah, kadang-kala matanya kosong. Jadi maka demikian. Kerugian demikian, kawan juga begitu. Air tawar juga seperti itu, jadi berubah. Jadi untuk membedakan yang mana LWT dengan LWT karena itu tadi yang berubah dan tidak berubah. Apa yang dia? Ya? Kita bergeser lagi. Sudah pemindahan air dan volumenya, pemindahan sudah. Kita ke volume ruang muat. Volume ruang muat sebenarnya, ya, volume ruang muat ini sebenarnya begini. Kapal ini tentu seorang pengusaha kapal tentu mengharapkan keuntungan, gitu ya. Kalau tidak mendapatkan keuntungan, ngapain itu berusaha? Jadi dari sini dia volume ruang muat itu. Nah, ada volume ruang muat itu biasanya untuk kapal niaga, ya, kapal kargo. Itu memang desain disiapkan untuk ada volume ruang muatnya. Dan besarnya pun untuk setiap kapal itu berbeda-beda, ya. Dan biasanya, jadi kita bicara tentang ruang muat, berarti kita masuk ke wilayahnya DWT atau LWT. DWT ya. Oke. Nah, jadi di situ volume ruang muat itu ada yang dikenal ada drying capacity, ada gross capacity. Terus apa satu? Bel cargo capacity. Ya. Bel cargo Oh, capacity. Itu disiapkan untuk dijadikan tempat muatan, tempat barang. Nah, jadi kalau gross itu semua ruangan yang di dalam itu termasuk dari sela-sela dinding itu, tulang-tulangnya itu. Yang biasanya di kapal itu kan ada tulang-tulangnya maju begini. Nah, di sela-selanya itu masuk yaitu ruang muat. Ya. Nah, berbeda dengan kalau bel. Kalau bel itu berarti tergantung dari kemasannya. Kalau tidak bisa masuk ya, jadi yang minimum ini yang menjual itu misalnya ini tidak bisa masuk kayak itu sih, berarti ini ditutup ya. Kalau berakhir, artinya curah. Nah, dia mirip dengan itu, ya gross dia nilainya, ya. Dan ini dijumpai di mana di surat ukur, ya. Kira-kira bisa mana sampai situ? Nah, di sinilah biasa berusaha atau orang yang digaji seperti nanti kalian ya, yang digaji untuk bekerja mengurusi atau memuat kapal itu dan mengatur muatannya, bagaimana kapal ini bisa mendapatkan keuntungan, ya. Bukan tadi dari mana itu dari grand, cross dan bel. Tentu dengan nilai tukar rupiah atau nilai dolar yang bisa menghasilkan ya. Oke. Kemudian terakhir dalam pembahasan ini ada satu. Sebelum yang terakhir ada satu daftar stoik faktor. Stoik faktor ini penting bagi Anda ketahui. Karena penting. Di sini lagi ilmu pentingnya nanti itu kalian sebagai orang yang mengatur menyediakan kegiatan untuk sebelum berlayar, menyediakan muatan, ya. Kenapa? Ini penting karena stoik faktor ini tidak lain berapa ruangan, ya, berapa ruangan yang dibutuhkan untuk memuat 1 ton muatan ke dalam ruang muat. Itu. Jadi kapasitas ruang yang dibutuhkan untuk memuat 1 ton. Nah, dan yang terakhir, apa yang terakhir adalah tonase. Tonase kapal ini adalah, saya katakan ke sana, volume di bawah gerakan yang menerus atau ruang kapal di bawah peladak yang bisa menghasilkan uang. Ya ini, jadi kita bawa ke ruang karena ini situ kita hidup, ya. Volume ruang kapal di bawah peladak utama yang bisa menghasilkan. Kenapa demikian? Karena nilai besar inilah yang didaftarkan untuk mendapatkan 1
sertifikasi kelas, ya, bukan kelasnya jangan. Nah, dia pakai tonase. Apa tonasenya? Sekian. Biasa gue disebut itu sama 1000 GD, itu apa tonasenya 1000 itu. Terus connect, tenaga. Dan itu ada ini, dan ini dijadikan pemerintah untuk menagih apa? Retribusi pajak. Nah, kemudian tonase ini juga digunakan untuk menentukan misalnya, ya. Dan kemudian tonase ini juga digunakan pemerintah atau yang mewakili pemerintah di pelabuhan untuk menarik biaya mau dipandu, mau ditunda, mau disandarkan ke dermaga pelabuhan, berapa nilai yang harus bayar untuk ke negara. Ini tonase ini. Ya, kira-kira penjelasan seperti ini bisa kita pahami? Ya. Oke. Nah, untuk menguji sebagai sebagai ringkasan dari kegiatan kita hari ini, bahwa kalian dituntut salah satu poin ini, kalian dituntut paham, ya, memiliki pemahaman tentang satuan-satuan yang akrab atau yang akan kita jumpai di dalam dunia perkapalan. Seperti apa itu? Tadi Bos menjelaskan. Kira-kira siapa yang mau mulai pertama ini? Mau sekali? Pak. Coba Ayat bisa mungkin? Siap, terima kasih atas kesempatannya Pak. Ya. Ada beberapa kesatuan, pertama itu isi karenanya akan digunakan untuk mengetahui karakteristik kapal, terutama pada bagian kapal yang berada di bawah permukaan air. Selanjutnya ada displacement. Kapal untuk mengetahui berat kapal secara keseluruhan, terutama berat muatan kapal. Baik, Pak. Oke. Ada lagi yang bisa menambahkan selain dua itu? Coba. Siapa yang mau sekali? Yang mau sekali dulu. Ya siap. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya satuan dan pemanfaatan itu volume ruang muat merupakan besaran yang menggambarkan tentang beberapa besar ruang muat yang dimiliki suatu kapal dengan satuan pengukurannya itu meter kubik. Ada lagi selain dua? Tonnage adalah besaran yang menunjukkan volume ruang yang ada di atas kapal yang bernilai ekonomi di bawah garis geladak yang tidak baik, dan besaran yang oleh pemerintah digunakan untuk menarik pajak atau pembiayaan jika melakukan kegiatan di pelabuhan. Oke, baik. Terima kasih ya. Yang lain kira-kira kita tepuk tangan dulu semua yang bisa. Jadi pertemuan ini kita akhiri. Ya, alhamdulillah sampai jumpa.